Saudara, tema kami hari ini nih mengubah domba menjadi singa. Masalahnya tidak semua dari saudara dan saya ini domba. Domba adalah binatang yang dari awal diciptakan. Kalau saudara mau membedakan domba sama kambing gampang sih. Waktu hari raya korban dari umat muslim, saudara kalau mau membedakan domba sama kambing gampang. Domba nggak akan kalau saudara lihat waktu mereka ditarik ke tempat pemotongan, domba nggak akan teriak-teriak saudara, dia akan diem aja. Semua membedakan kambing gampang, dari dipegang dia tahu teman-temannya digorok, dia tahu teman-temannya disembelih, dia akan berontak terus. Rame, berisik, coba lari sana lari sini, itu membedakan. Sementara temanya ada mengubah domba menjadi singa, dua habitat yang beda, dua build up, dua produksi, dua dasar yang sangat beda. Mengubah seseorang yang memang dari awalnya emang orang baik-baik dan ngikutin Tuhan dan jadi spesial dan supranatural. Iya kalau domba. Kalau saudara serigala, kok bisa gigit sana sini? Iya kalau saudara serigala. Kalau kita ular, yang sebentar bicara apa, sebentar bicara itu, cari keuntungan, semua diarahkan ke diri kita sendiri. Kalau saudara kucing, ngeong manja, panas dikit susah, apa dikit ngoceh. Kau naiki meja tuanmu tanpa permisi. Kau ambil makanan tuanmu, pemimpinmu atau orang yang sudah tolong saudara dan saya tanpa permisi dengan kurang ajar. Dan harus ngubah orang-orang seperti itu jadi singa. Kami ini salah satunya, saya sama Bevis, khususnya saya lah. Ibu Inu temukan saya di jalan. Rambut saya masih sepanjang ini, masih kurus sekali. Hari ini yang khotbah spesial, dua-duanya orang-orang berotot. Saya merhatiin tadi agak malu sebenarnya. Kamu mau khotbah apa, Bev? Simpson kah? Simpson katanya. Agak malu sebenarnya karena ini appearance gitu. Itu cuman bungkus saudara. Kelihatannya keren kok. Tapi di belakang busuknya kami ini banyak dan harus diubah jadi singa. Percayalah ibu dan cukup banyak pemimpin dan orang tua kami itu invest sangat banyak hal saudara. Kalau cuman invest iman doang mendingan lah. Kalau invest cuman uang masih mending. Ibu sebelum ibu cerita tentang saya, mending saya aja yang cerita tentang saya saudara. Berapa kali orang tua dari perempuan di masa lalu datangin ibu marah-marah. Orang kayak gitu masih kau izinkan beri di mimbar. Kalau bukan karena topangan cinta dan iman dan karena roh dan firman, gak mungkin. Karena yang bisa ngubah ular-ular, serigala-serigala, kucing-kucing si orang manja jadi singa, cuman roh, hati dan firman Tuhan. Dan hari ini lebih baik seperti yang tadi di sesi pertama sudah dibagikan, mari berterus terang dan jujur dengan Tuhan. Saudara dan saya sangat penting, ini dua hal yang sangat penting yang perlu saudara punya sampai selamanya. Mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Belum tentu orang kenal Tuhan saudara bisa kenal dirimu sendiri, belum tentu. Begitu saudara belok kayak ular gitu. Contoh paling gampang, saya mau kasih tahu saudara, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, pendeta, saya pendeta dari Sinode JKI. Kita selalu diajar oleh dunia agamawi untuk tunjukkan yang bagus, jaga image dan semuanya. Tapi saya mau ngomong, orang-orang seperti kami depannya orang-orang yang kami butuh jadi seperti Daud untuk ditolong Tuhan. Kadang-kadang tidak semua saudara dan saya bisa menciptakan Mazmur 51 kita sendiri. Ngerti maksudnya enggak?
untuk bertobat. Daud itu nulis Mazmur 51, dia bertobat, dia tulis sendiri, dia suruh semua pesuruh-pesuruh cepat berkuda nyanyiin di semua sinagog, di semua tempat penyembahan. Nyanyikan apa? Tentang kejatuhan dan dosaku. Nyanyikan tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sementara saudara dan saya belum tentu bisa nyiptain Mazmur 51 sendiri. Ngerti maksud saya? Ngaku dosa sendiri. Jadi kadang perlu orang lain yang nuliskan lagu itu buat saudara dan saya. Caranya gimana? Saudara dan saya diomongin. Saudara siapa yang sampai hari masih sering diomongin orang? Ya, itu orang sedang menuliskan dan menyanyikan Mazmur 51 untuk hidupmu. Jangan marah. Tapi Leo omongannya urusannya dia. Yang penting ada yang nyanyiin kamu Mazmur 51. Simpson sama Daud itu dua orang yang gak ada bedanya saudara. Bedanya cuma satu tobat, satu enggak. Yang satu rela membiarkan pisau hidupnya diobrak-abrik dari dia awal kenal Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan ini yang akan saya sharing kenapa mengubah domba jadi singa, mengubah para ular, para kupu-kupu, burung-burung gereja. Mari jadi singa-singanya Tuhan, jadi supranatural. Tema saya hari ini adalah roh kemuliaan. Roh kemuliaan, bahasa Ibraninya ruach kavod, spirit of glory. Saya mau saudara lihat ini sebentar, saudara lihat sini sebentar sebelum saudara catat. Manusia kehilangan kemuliaannya waktu jatuh dalam dosa. Semakin saudara dan saya kenapa kita diajak bertobat mengaku dosa, supaya saudara tidak kehilangan kemuliaan. Manusia waktu jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan, kehilangan kekudusan, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Begitu kemuliaan itu departed, pergi dari hidup seseorang, yang sisa apa? Kemiskinan kita, kebodohan kita, ketidakmengertian kita, hidup yang stuck. Saya mau ngomong terus terang dari awal. Kalau saudara hidupmu gitu-gitu aja, hidupmu tidak berubah, tidak ada peningkatan secara rohani, jasmani, hati, karakter, ekonomi, saya mau berkata tidak ada roh kemuliaan di hidupmu. Itu yang membuat seseorang tetap jadi domba. Sorry saya gak bahas domba deh. Karena domba orang-orang baik. Iya, sebagian dari saudara orang baik. Domba mendengar suara gembalanya. Iya, sebagian besar dari saudara orang-orang yang penurut dan pendengar dan pelaku firman. Dan kau pun para domba, engkau juga perlu jadi singa-singanya Tuhan. Dari rambut keriting-keriting putih-putih harus gondrong emas terus punya cakar, itu juga gak mudah saudara. Dari engkau biasa makan rumput, lalu saudara harus berburu banyak hal untuk kau habisi di hadapan Tuhan. Roh kemuliaan itu pergi waktu manusia jatuh dalam dosa. Saya mau berkata untuk semua saudara tempat ini, termasuk para pelayan, penyembah, penari dan semuanya. Begitu roh kemuliaan gak ada di hidup saudara dan saya, sejujurnya yang sisa cuman kefanaan. Naik berkat untuk 1 juta aja tiap bulan akan susah. Kenapa? Gak ada roh kemuliaan. Hidupmu masih hidup ular. Apa tuh? Makan debu tanah. Kenapa saudara dan saya perlu mari minta hari ini Tuhan, kalau boleh berkenanlah untuk ada roh kemuliaan ngalir di hidupku. Pertemuan hari ini sebelum sesi ini berakhir. Manusia kehilangan itu. Saya mau ajak saudara lihat beberapa kisah dalam nama Yesus cepat. 1 Petrus 4 ayat 14, saya ngebut aja. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu, yang membuat roh kemuliaan
roh Tuhan ada pada saudara dan saya adalah penistaan. Ini sudah bukan lagi penistaan sewaktu saudara percaya Yesus dan orang luar, orang agama, orang seberang mempersekusi saudara. Sudah bukan tentang itu. Kata penistaan di sini pakai kata spiritual abuse, mentally abuse. Ada sebuah pressure, ada sebuah tekanan, ada yang mendera, yang menyiksa imanmu waktu saudara harus berhadapan dengan kenyataan hidup. Firman bicara tentang roh kemuliaan, tapi sementara kalau saudara lihat isi dompet saudara hari ini, isinya mulia atau penderitaan, saudara? Isinya haleluya. Kenapa jawab haleluya? Saya tidak tahu mau jawab apa, kakak. Loh, saudara itu akan dibenturkan dengan engkau loh. Saudara pulang ke rumah selesai ini, saudara akan terima pengurapan, terima sangat banyak impartasi. Engkau pulang akan ketemu semua suara yang akan menghadapkan engkau face to face, entah itu dengan Goliat, entah itu dengan Delila yang selama ini kau simpan. Dan itu akan menjerat, itu akan mendera hati dan jiwamu. Sementara engkau harus teriak lawatan dan kekudusan, tapi di dalam jiwamu kamu jerit, saya pengen disentuh. Dan itu penistaan yang ditulis oleh 1 Petrus 4. Begitu kamu dinista, begitu kamu mengalami persekusi, disitulah ada roh kemuliaan. Next, langsung aja. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam derajat, diterjemahan aslinya dalam derajat dan level kemuliaan yang naik. Tapi syarat yang pertama, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di bahasa Inggrisnya ditulis, di terjemahan bahasa Aram ditulis bahwa kita semua dapat mendekat kepada Allah dengan selubung yang di-remove, yang diambil, yang dibuka. Kenapa saya tadi sempat bicara dengan saudara bahwa saudara perlu kenal Tuhan. Tapi hal yang sangat penting kedua yang gak kalah penting, yang harus saudara dan saya punya adalah kita harus kenal diri kita sendiri. Kemarin Just bahas, kok Just keren deh. Banyak orang begitu selesai pulang dari semua acara rohani ini, siapa dirimu di dalam akan keluar aslinya. Kamu sakau dengan apa? Karena ibadah seperti ini berjam-jam, seringkali kita sakau di dalam. Udah lama nih gak chat sama pacar gitu ya. Udah lama gak buka YouTube, udah lama gak onani, udah lama gak main-main, udah lama gak marah-marah. Semua pelayan ini percayalah, semua tuh ngerem dagingnya masing-masing, saudara. Demi apa? Holy, holy, holy are you Lord. Demi bisa nyanyi dengan lancar, demi main musik dengan ada urapan, semua orang akan ngerem dagingnya sampai merah di sini. Ini rem mobil dan kampas rem dan piringan disc brake ketiga yang saya ganti dari mobil saya. Saya cukup sering lewat-lewat kalau pelayanan atau ke Jawa Tengah, saya paling suka ke Dieng. Saya suka dingin, saya suka gunung. Tapi setelah jalur pegunungan itu naik turunnya lumayan mengerikan. Nggak ngeri sih, tapi yang serem itu cuma turunan. Waktu selalu harus ngerem. Dan semua kampas rem dan disc itu apa ya? Piringan rem. Itu punya titik panas tertentu yang kalau sudah mentok dia akan ngeblong. Dia akan coba gigit, kampas remnya akan gigit piringan ini.
Sampai panas, saking panasnya sudah tidak bisa nahan sama sekali. Yang dikhotbahkan Kobe Hafiz tadi itu Simpson serem loh saudara. Dia itu nabi dan raja dan hakim untuk hakim dan raja untuk orang Israel hari itu. Bacalah di sepanjang kisah hidup Simpson. Namanya hakim, orang akan datang kepadamu untuk perkara. Satu, perkara hukum Tuhan. Tolong tanyakan nasibku, keluargaku dan sukuku di hadapan Tuhan. Atau kedua, urusan keluargamu. Atau ketiga, urusan pribadimu. Bacalah di Alkitab, tidak ada satu orang pun yang datang ke Simpson menanyakan apa-apapun tentang hukum, tentang Tuhan. Gak ada. Jalan, lihat apa, aku pengen itu. Lihat ini, aku pengen ini. Ada perempuan itu kawinin. Setiap kali bahas Simpson agak malu sejujurnya hati saya. Karena saya tahu yang di dalam sini, di jiwa saya. Saya nggak tahu dengan pengkhotbah yang lain. Percayalah buat orang-orang seperti kami lagi khotbah gini, kita tahu cewek cakep duduk di mana. Saya maafkan saya para hamba-hamba Tuhan. Biar ini jadi sebuah kesejatian yang kami nggak perlu, khususnya saya nggak perlu tutup-tutupin. Makanya kok ngarahnya ke sini mulu. Nah, nggak juga sih. Cuman percayalah mata Raja Wali. Saya buat pengakuan ini supaya itu juga menyembuhkan saya biar makin hari makin masuk dari kemuliaan demi kemuliaan. Loh saudara percayalah, makin kita ikutin daging Tuhan mundur dari kami. Sementara kami ini hidup cuman karena ada hadirat Tuhan. Bisa khotbah kalau roh Tuhan, saudara pikir karena pengurapan. Saudara dibaca Simpson itu menang peperangan terbesar waktu dia bertobat di tengah pertobatan bukan di tengah pengurapan. Betul? Dia bertobat, dia bunuh orang, dia bunuh musuh jauh lebih banyak di tengah lebih besar lebih banyak daripada dia di tengah diurapi lagi ganteng-gantengnya. Dan hari itu di ayat tadi 2 Korintus 3 ditulis. Ada sesuatu yang di-remove, ada sesuatu yang diambil, ada sesuatu yang dirobek dari hidup saudara dan saya. Supaya kita lihat kebenaran. Dan kebenaran itu, yang roh Tuhan itu akan membawa saudara. Ada di ayat itu ada tuliskan, ada kata transfigurasi. Saudara diubahkan secara fisik, hati, karakter semuanya diubahkan. Dari domba jadi singa, dari ular jadi singa Yehuda. Kita butuh selubung ini dirobek. Kesejatian, keterus-terangan membuat roh Allah mudah masuk dan mengubahkan hidup kita. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa ngetrik dan memanipulasi Tuhan di hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memanipulasi Tuhan, membohongi Tuhan waktu kita pegang mic mimpin penyembahan, mimpin khotbah. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang-orang palsu. Kenapa? Makanya dari tadi Kobe Hafiz atau saya, kenapa sih buka-buka kejelekan? Biar karena Tuhan gak bisa dimanipulasi. Jangan saudara mikir ngomong gini gak malu, malu sih. Cuman ya udahlah. Saya lebih pilih Tuhan berkenan. Saya tak mau tahu kabar yang agak menyesakan gak sih? Bukan menyesakan, ini menyebalkan sebenarnya. 2 kali ini saya suruh pimpin tim, pimpin doa, pimpin perang, pimpin ibadah. Yang kemarin yang malam tahun baru yang sedih adalah, gak sedih, ini cuman curhatan aja saudara. Curhat gak penting buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Saya lihat daftar nama saya, Leo memimpin, Leo David Paisa memimpin kelompok umur 40-50 tahun. Saya gak terima perasaan saya belum ada 30 deh kemarin ya gitu. Dan sekarang hari ini di 26-40. Lumayan lah. Saya udah 40 sekian, udah lebih dekat ke 50 daripada ke 17, udah agak jauh saudara.
Perasaan baru kemarin loh, serius saudara. Baru kemarin 25, 26, 27 itu. Coba lihat kiri kanannya sebentar. Hei anak-anak muda bilang. Transfigurasi. Dia gak penting, soal bercanda doang. Saya percepat aja kira-kira begini. Kenapa banyak orang kehilangan kemuliaan? Tadi di awal ayatnya bicara tentang penistaan atau persekusi di rohmu, di hatimu, di imanmu. Imanmu dipersekusi waktu saudara dibenturkan dengan kenyataan. Masanya gini, begitu kemuliaan pergi, yang sisa adalah kemiskinan, kefanaan, ketidakmengertian, kenajisan, kedagingan, kemanusiaan. Semuanya yang nyisa, yang tinggal. Karena itu bukan dari Tuhan. Dia tidak akan ngikut Tuhan ke sorga. Untuk membuat kemuliaan itu balik cuman satu. Semua kemiskinan, semua ketakutan, semua kebodohan, ini harus disiksa, ini harus disalib. Supaya kemuliaan bisa balik di hidup saudara dan saya. Intinya hanya akan ada kemuliaan waktu ada salib. Dan saudara dan saya tidak bisa berkatakan Tuhan Yesus sudah disalib buat kita. Firman Tuhan berkata, pikul salibmu, sangkal dirimu tiap hari. Potong dagingmu tiap hari. Itu salib yang lain, itu salib versi kecil yang saudara dan saya harus bayar seumur hidup kita. Sesederhana begini, kalau saudara hari ini masih ngepas hidupmu. Kalau saudara sampai hari ini urapanmu nanggung. Mimpin pujian 5 orang, dijamah Tuhan 10 orang, gak ada hadirat Tuhan, gak ada yang dijamah. Kenapa? Kekuatanmu hanya cukup untuk ngasih makan atau gendong atau narik 5 orang. Kalau hidup saudara dari dulu, sekarang, dan sama-lamanya, jangan sampai sama-lamanya lah. Hidupmu ngepas aja, saya mau bidari salib. Sehingga kemuliaan itu tidak mau rest upon you, tinggal dan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Sebelum saya baca 1-2 ayat lagi, tolong cek hati dan hidupmu masing-masing. Saudara sudah berapa lama stuck? Saya Leo, saya stuck. Saya stuck, pelayanan saya stuck. Mesbah saya, penyembahan, pengenalan saya, kanton berkat saya stuck, pekerjaan saya stuck. Mungkin kau sudah terlalu lama menghindari salib. Salib yang kau pakai cuman salib-salib kecil di sini nih. Saya pakai salib loh, lihat kalung saya. Bukan itu. Satu ayat lagi. Kemuliaan hanya bisa tinggal di dalam daging dan jiwa yang remuk di dalam Tuhan. Ada 3 statement tadi. Yang ketiga, ada berkat, urapan, peninggian, promosi hanya bisa diberikan kepada mereka yang mengerti arti salib dan didikan dan proses. Itu sudah harga mati yang saudara dan saya nggak bisa hindari. Kenapa? Karena iblis hindari itu. Mahkota dan kedudukannya diambil dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena iblis tidak tahu dan menghindari yang namanya salib, mesbah, dan memberi diri. Ayo kita buka, ada 1 ayat. 1 Samuel 4 ayat 21 dan 22. Ini sebuah peristiwa yang gak enak. Saya sambil kita baca ayat ini, saya pengen saudara pikir kapan terakhir kali ada hadirat Tuhan sangat kuat di persekutuan doamu, di gerejamu, di rumahmu. Kapan terakhir kali? Oke? Kapan terakhir kali ada kabut kemuliaan, ada kekudusan Tuhan sangat tebal di tempatmu ibadah, di persekutuanmu, di rumahmu waktu saudara dikumpul pasukan? Kapan terakhir kali? Oke? Sambil saudara pikirin kapan terakhir kali kita baca ayat ini. 1 Samuel 4, 21-22. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel.
karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Sama berkata seperti ini, lihat sini. Hari itu Israel perang dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin masih punya respek. Waktu mereka dengar tabut Tuhan dibawa datang di medan perang, itu sorak-sorainya orang Israel itu sampai gempa bumi. Dan bangsa Filistin dengar Allah mereka sudah datang. Ada hadirat Tuhan, ada KKR, ada ledakan lawatan hari ini di markasnya, di tendanya orang Israel. Hati mereka semua getar, orang Filistin. Tapi yang terjadi hari itu kemuliaan Tuhan pergi. Mereka perang dan mereka kalah, tabutnya dirampas. Dan dengar ini, kemuliaan Tuhan pergi bukan karena tabut dirampas, bukan seperti statementnya istrinya, entah itu istrinya Hofni atau Pinehas. Semua berkata seperti ini, kemuliaan Tuhan pergi sejak hari di mana Eli, Hofni, dan Pinehas main-main di ruang kudus. Kemuliaan Tuhan sudah pergi. Di hari di mana mereka berzina, mereka menganggap ringan. Setiap kali orang bawa persembahan di bait suci, di situ Tuhan sudah muak. Tuhan pergi Ikabod bukan terjadi waktu tabut dirampas. Bukan karena imam besarnya si Eli yang gendut, badannya penuh lemak dan pemalas itu, yang tidak berani menegur anak buahnya. Hari itu mati, bukan. Kemuliaan Tuhan pergi waktu mereka mempermainkan dan tidak menghormati hukum dan hadirat Tuhan di bait suci. Kata Ikabod itu serem loh saudara. Satu artinya tidak ada kemuliaan, kedua artinya memalukan atau hina. Ketiga adalah kemuliaan yang tahu-tahu lenyap pergi, beranjak pergi, departed. Saya mau ajak saudara lihat fokus pada satu kata namanya memalukan atau kehinaan. Kalau sampai hari ini hidupmu memalukan dan orang sering hina saudara. Ini bukan soal orang merendahkan kalau enggak. Ini bukan soal didikan atau proses Tuhan hidup saudara dan saya, bahwa saudara dan saya kadang-kadang ada orang yang menghina atau merendahkan. Bukan itu. Poinnya kalau sampai hari ini tidak ada promosi atau hidupmu engkau masih ya gitu-gitu aja, tidak ada beban besar, tanggung jawab besar yang ditaruh, saya mau berkata jangan-jangan Ikabod. Ada kemuliaan Tuhan yang beranjak dari hidupmu pergi. Bukan karena tabutnya dirampas, tapi ada hari di mana kita tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Ada satu waktu kita anggap enteng itu. Saya tahu semua saudara kenal saya. Orang tahu Leo, David, Paisa. Dan setiap kali nama saya disebut, saya tahu ada sebuah standar hadirat Tuhan yang cukup tinggi. Tapi tahukah saudara, 2 tahun terakhir ini saya kehilangan Tuhan banyak. Saya ini baru bertobat di perpindahan tahun sampai beberapa hari ini. Siapa kali orang sebut nama Leo, siapa yang mimpin Kak Leo? Kak Leo kapan ngisi kelas Petrus? Kak Leo kapan ngisi kelas kapan? Gak enak kalau gak ada. Saudara tahu, saya tidak menyalahkan saudara, tapi ada sebuah ketinggian yang saya pengen jaga. Ngerti maksud saya gak? Ada sebuah status yang saya pengen jaga. Saya akan rem hidup saya begitu rupa, kayak rem mobil saya tadi. Supaya status sebagai pembawa hadirat Allah yang Maha Kudus tetap ada.
demi status. Sampai Tuhan ngundurin dirinya khususnya 1 tahun terakhir. Saya masuk tahun 2023 itu stuck, cukup banyak pelayanan saya stuck semua. Dosa-dosa yang saya pernah kerjakan, beberapa anak-anak di bawah saya jatuh di dosa yang sama. Dan itu nyiksa batin saya. Saya coba jaga diri saya begitu rupa tiap hari dengar 2-3 khotbah. Bukan karena pencarian saya ke Tuhan, tapi ada sebuah status yang saya harus jaga. Supaya status ini gak pindah ke orang lain. Dan itu yang membuat Tuhan beranjak pergi. 3-4 bulan terakhir saya paksa hidup saya, Tuhan saya mau merendah, saya mau kejar Tuhan. Siapa yang datang ibadah ARK semalam? Yang di gedung hati semalam? Oke, gak banyak. Soalnya tahu semalam hadirat Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Saya mau bilang saya baru balik gitu. Bu ini tuh namanya, mari kita gosipin ibu. Ibu ini tuh namanya matahari artinya. Siapa yang di sini saudara suka banget berjemur? Ada? Sama matahari itu seneng sampai saudara liatin gitu, ada? Saudara tahu sengat nih. Saya tahu ibu itu sayang sama saya, sama saudara. Sehingga dengan orang dekat-dekatnya, ibu itu ngomong apa adanya, jebret-jebret. Ada beberapa orang, ada kakak-kakak, Karut, beberapa Kanita. Itu omongannya wah. Saya mikir, saya sempat ngomong seperti itu. Saya bener kok. Tapi seminggu sebulan terakhir kalau saya bener, kenapa hadirat Tuhan agak berat ya? Berarti saya yang salah. Kalau hadirat Tuhan di hidup saudara, di gereja, di persekutuan saudara agak mundur. Bukan orang lain yang salah, saudara yang salah. Ada hina gitu. Saya tuh agak hina ya saudara kalau kena serangan sejujurnya. Entah mobil tahu-tahu dibaret. Entah tahu kebanjiran atau kejadian apa. Itu tanda, itu sebuah alarm buat saya. Tapi hari itu hadirat Tuhan pergi bukan karena tabutnya dirampas, tidak. Tapi karena Eli, Hofni, Pinehas main-main di tempat kudus. Saudara dan saya ini orang gak tahu, jemaat gak tahu, adik-adik saya gak tahu, anak-anak saya gak tahu saya ngapain di belakang. Masalahnya Tuhan lihat, dan kedua iblis selalu lihat. Saudara memperhatikan pilpres hari ini, oke? Saudara memperhatikan pemilihan presiden. Kenapa hal-hal memalukan atau hal-hal yang negatif dari 5, 10, 15 tahun lalu diungkit? Tahu nggak? Karena saudara mau naik. Kamu saudara kan sering ngomel gitu. Kamu kenapa bahas masa laluku? Kenapa sih? Kamu jahat, kamu menghakimi aku. Ini kaum kucing nih. Apakah kamu lebih benar dari aku sehingga kamu menimbang aku? Saya kemarin kayak gitu soalnya. Saya Leo yang kemarin sempat jadi Leonita sebenarnya. Yang namanya Leonita maaf ya, enggak. Bercanda. Sampai mana tadi? Pilpres. Saudara waktu di pertengahan, di titik-titik saudara penentuan mau naik, promosi dan semuanya. Iblis waktu saudara jatuh dalam dosa 10 tahun lalu, dia akan diem aja. Kenapa? Pengaruhmu, kepangkatanmu, urapanmu gak ngaruh buat dia. Tapi dia akan simpen itu.
Sehingga one day saudara jadi hadirat Allah yang maha tinggi. Dan saudara mau diurapi, didoakan seperti hari ini sebentar. Iblis akan muncul 7 tahun yang lalu orang ini gak pernah tobat benar-benar. Dan dosamu diungkap di Facebook, Instagram, Twitter, dimanapun. Saudara lihat pemilihan presiden betul gak? Itu nyerang dari kanan, kiri, atas, bawah. Urusan ijazah aja dibahas. Urusan salah satu capres megang baju stafnya ditarik gini, rame. Kenapa? Karena iblis akan muncul di saat-saat penentuan. Dia akan keluarkan perbendaharaan saudara dan saya yang akan goalnya cuma satu, kabut. Udah jam segini. Sehingga lama-lama saya mau cepet aja. Saya mau tutup dengan kisah 2 orang. Saudara dan saya nggak bisa hindari salib. Yang membuat Tuhan Yesus dipermuliakan adalah salib. Kepadanya dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itu kuasa, itu otoritas, itu kekuatan, itu power. Saya mau tunjukkan kisah 2 orang yang hidupnya kayak gitu. Saudara gak bisa hindari penderitaan, persekusi yang dialami imanmu, yang dialami hatimu. Waktu saudara bahkan mungkin kau punya pemimpin atau atasan yang sepertinya tidak adil. Saya mau berkata, ikuti hati dan firman Tuhan. Diinjak-injaklah. Orang pertama Yusuf. Ini anak kesayangannya Yakub. Dari masa dia begitu muda, dia dikasih jubah yang maha indah. Kalau saudara tahu ini anak yang terutama, dia punya semua-muanya. Kasih dari bapaknya itu ke dia semua. Kira-kira semua urapan, semua warisan akan dicurahkan ke dia. Tapi yang membuat Yusuf atau hidup saudara dan saya bisa handle kemuliaan, cuman satu caranya. Akan ada saudara-saudaramu yang menjual engkau. Sehingga jubah maha indahmu harus dikoyak begitu rupa. Dijual saudara, dikhianati, dijual saudara, pindah ke Mesir. Dari hidup cukup tinggi dibawa turun. Jadi pembantu, kepala rumah tangga. Belum selesai, sudah belum. Difitnah lagi oleh Tante Potifar, turun lagi di penjara. Nolong juru minuman atau juru roti saya lupa. Dan dia dilupakan. Nanti bicara depan raja, kalau aku yang tolong kamu lewat mimpi, dilupakan. Dia dilewatkan sebuah proses yang banyak dari saudara dan saya hindari. Tapi ini Yusuf, panggilan raja yang sangat ilahi, luar biasa. Momen selesai, prosesnya selesai, kemuliaan itu turun dan dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Nomor 2 di Mesir kah? Enggak sebenarnya. Hari itu hampir setengah bumi, setengah dunia datang ke Mesir. Yang dicari siapa? Yusuf. Orang kedua, semua orang tahu Musa. Iya, dia diambil dari sungai. Tapi begitu dia diambil oleh putri Firaun, makanan, didikan, kehidupan standarnya adalah standar kerajaan Mesir. Dia akan diajari semua pendidikan, diajari semua ilmu politik, diajari semua ilmu perang. Hari itu dia, sejarah menulis Moses, ada satu jenderal namanya Moses, pimpin perang waktu Mesir diserang oleh 1 atau 2 juta kerajaan Ethiopia, tentara Ethiopia.
dan yang mimpin dia dan dia bisa menang. Saudara tahu bagaimana hidupnya diremukkan. Dia coba jalan-jalan di tengah bangsanya, jenderal perang bawa senjata, berantem, berkelahi, pukul-pukulan, hal yang sangat biasa. Ketemu musuh, jenderal perang musuh, Goliat buat dia mentalnya terukir, terasah. Ini orang keren, saudara. Lo tahu yang membuat dia jadi sangat cupu dan luar biasa? Dropnya. Hari itu dia pernah tolong orang Israel, orang Ibrani. Dari orang Mesir kalau salah dia pukul dan mati, betul ya? Selesai. Tapi begitu ada ribut lagi di antara orang-orang Israel, dia datang. Dan ada satu perkataan begini yang nusuk masuk ke dalam jiwanya yang paling dalam. Kau mau apa? Apakah kau mau bunuh kami seperti kau bunuh orang Mesir kemarin itu? Saudara bayangin, ini orang berpangkat. Ini orang sangat powerful sekali. Karena satu perkataan kecil itu, dia tinggalkan panggilannya, dia tinggalkan ke jenderalnya, dia tinggalkan kerajaan Mesir dan dia lari. Karena satu perkataan, ada apa? Kau mau lakukan dosa yang kayak kemarin? Dari seorang jenderal besar, ada satu pisau dari iblis, pedang dari iblis yang kau biarkan memotong sebagian besar iman, hati dan karaktermu. Sisa kecil. Kalau saudara tanya, Musa lari ke Midian. Anggaplah hari itu ketemu saudara dan saya di Midian. Bapak Musa ya? Iya. Kau yang pimpin perang dengan Ethiopia hari itu. Iya. Sekarang apa kerjaannya? Ngikut mertua. Kerjanya apa? Pelihara kambing domba. Tinggalnya di Pondok Mertua Indah. Dari setinggi itu jadi pribadi yang sangat kecil dan asam di bawah. Dan itu perlu 40 tahun setahu saya. Tapi kalau saudara baca, begitu roh kemuliaan itu turun, saudara baca di Alkitab, dari ada salah satu orang yang dipanggil dari kemuliaan demi kemuliaan, mujizat, supernatural. Salah satu orang pertama dan utama adalah Musa. Tapi Tuhan harus mengizinkan ada yang dipotong sangat besar di hidupnya. Sampai di ujung pintu Kanaan pun, dari tangannya tetap perkara ilahi muncul. Orang yang dulu pernah diangkat naik, dihancurkan begitu rupa, demi supaya roh kemuliaan bisa masuk di hidup.